kecenderungan bisa terjadi pada komunikasi bermasalah, bisa terjadi pada difitnah, dibohongin. Ini menjadi gap paling utama dalam konteks dia mudah dibohongin itu. Di lirik publik pasca kakaknya, Bibi Andriansyah menjalin asmara dengan artis Vanessa Angel hingga mengalami insiden tragis di Sidoarjo, sosok Fuji bagai magnet baru di dunia hiburan. Fuji yang awalnya bukan siapa-siapa pun mendadak menjadi orang ternama. Popularitas Fuji pun membuat ia didekati dan diidolakan banyak orang. Tapi Madiro Eji, sang pembaca garis tangan, melihat ada aura negatif dan bahkan berbahaya di dalam sirkel pergaulan Fuji. Benarkah Fuji kini terancam bahaya karena orang-orang di sekitarnya? Bahaya seperti apa yang akan menimpa jika Fuji tidak segera menyadari ancaman tersebut? Pemirsa, inilah Cumikam In-Depth yang akan menguak secara tuntas kisah seputar orang-orang ternama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cantik, muda, dan kaya, itulah yang menggambarkan sosok Fuji. Tak heran jika mantan kekasih Thorik Halilintar itu bagai magnet yang mampu menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, karir Fuji bisa dikatakan cukup melejit. Menjadi wajar jika pemilik nama lengkap Fujianti Utami Putri itu mempunyai jutaan penggemar di media sosialnya. Namun siapa sangka, di balik kesuksesannya sebagai seorang public figure, Fuji mempunyai permasalahan cukup serius dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama teman-temannya. Madiro Eji, seorang indigo precognition yang mampu membaca seseorang lewat garis tangan, baru-baru ini melihat ada sebuah ancaman dan permasalahan serius yang dialami oleh Fuji. Dan seperti inilah penjelasan dari Madiro Eji. Kalau dengan memposisikan tanggal lahir Fuji itu dari umur 19 sampai 28, dia menghadapi problem tentang tanah. Problem tentang tanah itu kecenderungan bisa terjadi pada komunikasi bermasalah, bisa terjadi pada difitnah, dibohongin, atau yang ditekan. Nah, seperti itu. Meskipun 19 sampai 28 tahunnya beliau itu adalah masa keemasannya, masa yang sangat bagus untuk dia. Tapi di samping itu pasti akan ada kerikil-kerikil. Kerikil terbesar yang dia bisa hadapin dalam proses 19 sampai 28 tahun itu adalah tentang komunikasi bermasalah atau tentang circle-nya, pertemanannya. Nah, di sini Eji lebih garis bawahin ke arah pertemanannya. Nah, apakah pertemanan dalam hal kegiatan sehari-hari pertemanan atau pertemanan yang dia jadikan ke arah bisnis. Circle bukan hanya pertemanan ya, dari orang terdekatnya juga. Itu juga ada yang sudah kejadian yang terjadi kebocoran keuangan pada dianya. Nah, tapi untuk hal ini tidak etis bagi Eji untuk membicarakan ini di publik. Yang pasti dia sudah menjalaninya sebelumnya, dan ini sekali lagi kenapa Eji kemarin buat konten ini supaya membantu si Fuji itu mengingatkan ke depannya jangan terjadi lagi seperti yang sebelumnya. Karena kalau Eji ngeliat grafik sebelum dia masa keemasan ya, itu cukup besar gitu loh, cukup awal-awal masa keemasannya lah ya, awal-awal keemasannya cukup besar yang boleh dibilang dia minus atau kebocoran keuangan itu karena orang terdekatnya. Popularitas yang sudah Fuji dapatkan tidak selamanya membawa kebaikan, tetapi juga kesialan. Nama besar yang disandangnya kerap dimanfaatkan oleh orang lain. Dan sayangnya, hal itu tidak disadari oleh Fuji, yang selama ini mudah menaruh kepercayaan pada orang yang tidak bisa dipercaya. Karena hal itu pula, Fuji kerap jatuh di lubang yang sama. Lantas, apa yang membuat Fuji berkali-kali dihadapkan dengan permasalahan yang sama? Dan apa solusinya? Berikut penerawangan Eji terkait permasalahan yang tengah berkutat dalam diri Fuji. Fuji itu orang yang berunsur kayu. Orang berunsur kayu secara komunikatifnya bagus, detail, tertata, rapi, beradaptasi,
dengan lingkungan, mudah untuk masuk ke dalam lingkungan manapun, sangat disenangin di dalam lingkungannya. Nah, ini menjadi gap paling utama dalam konteks dia mudah dibohongin itu. Karena akan sangat mudah untuk orang-orang yang mau memanfaatkan itu datang atau mendekat ke dia. Karena dia unsur kayu, jadi orang-orang di luar dari unsur kayu, misalkan apakah api, apakah logam yang berusaha untuk mendominasi yang datang, itu pasti akan cepat. Nah, di dianya karena dia unsur kayu itu mudah percaya. Itu yang jadi masalah terbesar. Bahkan dengan sangat mudah percayanya dia sama orang lain, bisa jadi segala jenis akses juga dia bisa ngasihkan ke orang yang dia percaya. Tapi bukan orang yang terpercaya ya, sekali lagi, yang dia percaya. Jadi dia percaya belum tentu terpercaya. Nah, itu yang membuat dia itu jadi masalah. Jadi ada beberapa poin ya, termasuk juga dalam hal karirnya, dalam hal siapa yang megang keuangan dalam proses dia, apakah itu endorse atau apapun itu ya. Jadi itu juga bisa jadi permasalahan besar gitu loh. Makanya dia harus ngasih kepercayaan kepada orang yang bisa dipercaya dan terpercaya. Sekali lagi, Eji di posisi ini bukan menjatuhkan Fuji ya, tapi di mana Eji itu berusaha untuk sedikit mengingatkan, karena Eji ngelihat bajinya, garis tangannya, konteksnya di garis tangannya ada garis potong, berarti ada faktor internal itu yang bisa membuat dia itu bermasalah dan sebagainya. Kembali lagi kepada diri si Fuji itu sendiri. Apakah si Fuji itu mau belajar dari kesalahannya atau belajar dengan proses? Karena gini, orang kayu itu pasti bukan sekali aja dibohongin. Sebelum-sebelumnya Eji yakin, meskipun Eji tidak kenal dekat dengan dia, karena sebelumnya pernah ketemu sekali doang, dan Eji yakin bukan hanya kali ini yang Eji akan ingatkan ke depan, tapi yang sebelumnya yang sudah terjadi pada dia juga, itu juga bagian dari karena dia unsur kayu yang terlalu mudah untuk percaya kepada orang lain. Nah, satu-satunya cara adalah dia harus belajar dengan pengalaman yang sudah dia jalanin. Sosok Fuji, lika-liku kehidupannya, kisah asmara, dan perjalanan karirnya sepertinya tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Fuji yang dulu bukan siapa-siapa, tadinya kini Dara berusia 20 tahun itu bak bintang yang bersinar terang, yang tidak pernah luput dari mata kamera. Dimanapun ia berada, semua orang memburunya, menatapnya dengan kekaguman juga pujian. Namun, kesuksesan dan popularitas yang Fuji dapatkan diikuti juga oleh nyinyiran, cacian, dan sindiran pedas dari lidah netizen di media sosial yang sepertinya tidak pernah kehabisan akal. Tidak sedikit yang mencibir Fuji, menudingnya artis karbitan, aji mumpung yang memanfaatkan simpati banyak orang atas apa yang dialami kakak iparnya, mendiang Vanessa Angel. Lantas seperti apa tanggapan sang ayah, Haji Faisal, atas cibiran netizen yang dialamatkan pada putri bungsunya itu? Kita tak bisa seperti itu sekarang, artinya orang ngomong kita tersinggung, orang ngomong kita tersinggung. Enggak, sejauh kita tidak merugikan orang, tidak menganiaya orang, tidak merecoki orang, tidak mengganggu rumah tangga orang, ya sudahlah, kita nggak usah terlalu kita tanggapi semua. Kalau kita tanggapi semua, ya stres sendirilah kita. Ya harapan saya ke depan mudah-mudahan anak saya ini sehat-sehat selalu, kemudian bisa beradaptasi, dia rukun-rukun damai saja. Terus masyarakat bisa menerimanya, dan selalulah rendah hati. Dan kalau ada salah-salah sedikit-sedikit, ya saya selaku orang tuanya ya mohon dimaafkan. Harapan saya juga kepada masyarakat, sekiranya para netizen ya juga bisa menerima anak-anak saya dan support serta agar mereka bisa berkarir dan menjadi orang yang bermanfaat lah, keluarga, lingkungan, dan orang banyak. Itu aja. Berkat tak menggubris nyinyiran pedas dari lidah tak bersilat netizen, Fuji kini mampu mendulang kesuksesan di usia yang baru saja menginjak 20 tahun.
Ya, diketahui beberapa waktu lalu Fuji berhasil membeli rumah bak sultan nan megah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Tak main-main, rumah gaya Eropa senilai 13 miliar rupiah itu bisa dibelinya secara cash. Alhamdulillah ada rezeki. Senang nggak dengan pencapaian Kak Puji di usia 20 tahun ini? Bangga dong Kak. Masa Emang nggak bangga? udah ada listnya ya dari dulu pengen punya rumah sendiri atau gimana? Itu impian masa kecil sih aku. Kenapa Kak? Pengen aja. Tapi nyangka nggak sih di 20 tahun gitu? Enggak nyangka. Aku kepikiran malah kayak aku nggak bakal pernah bisa beli rumah deh. Kenapa begitu? Karena rumah itu mahal Kak. Kerja keras tidak pernah membohongi hasil. Seperti itu juga Fuji. Setelah menukar rasa lelahnya dengan kerja kerasnya, kini adik ipar mendiang Vanessa Angel itu menuai hasilnya. Memang tidak bisa dipungkiri, demi meraih impiannya memiliki rumah sendiri, Fuji kerap pulang larut malam. Haji Faisal bahkan tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya saat menceritakan perjuangan Fuji. Kalau kalian ingin tahu, sering dia pulang kadang-kadang jam 2 malam, kadang jam berapa, saya nggak tahu kegiatannya. Tapi yang jelas begitu ditelepon lagi syuting, kadang-kadang nggak bisa diangkat HP, cuman lagi ada acara. Jadi kalau menurut saya selama ini benar-benar dia bekerja, benar-benar dia melakukan suatu hal yang baik. Dengan dia bersusah-susah selama ini, nah sekarang alhamdulillah dia sudah mendapatkan sebuah rumah. Bagi saya itu suatu pencapaian yang luar biasa. Pencapaian dia itu menurut saya itu merupakan suatu kebanggaan ya. Dan menurut dia tentu dia merasa senang sekali. Dia suka rumahnya, dia suka lokasinya. Ya alhamdulillah kebeli bagi dia. Nah itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan. Fuji kini sudah mempunyai rumah sendiri, tapi meski bahagia, ada perasaan lain yang mengganjal hati Haji Faisal. Kini ketiga anak-anaknya akan meninggalkannya, sebab ketiganya akan tinggal di rumahnya masing-masing. Ya tentu ada juga rasa sepi juga saya. Kenapa? Ya tentu bakal tinggal di rumah masing-masing. Tentu saya tinggal sama Oma dan sama Gala. Tidak lama lagi si Gala sudah didaftarkan di sebuah sekolah. Mungkin di umur 3 tahun nanti dia akan masuk sekolah. Itu di mana dia tinggal nanti. Jadi bagi saya sesuatu yang belumlah belumlah putus dalam pikiran saya. Di usianya yang masih muda, Fuji bisa dikatakan telah mendapatkan segalanya, kecuali cinta. Seperti banyak diberitakan, setelah putus dari Thorik Halilintar, Fuji lebih memilih menyibukkan dirinya dengan bekerja, ketimbang berlarut-larut meratapi kesedihan hatinya. Benarkah Fuji lebih memilih mendahulukan pencapaian karirnya dan akan mengorbankan perasaan cintanya? Dan bagaimana keluarga Fuji menanggapi semua kabar tersebut? Puji dia udah enjoy aja, dia santai aja, dia sekarang nggak ada yang menjadi masalah bagi dia sekarang. Setelah putus, Fuji dan Thorik kini di persimpangan jalan. Meski begitu, Fuji tidak benar-benar sendiri. Ada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya yang sepenuhnya mendukung Fuji untuk move on dan kembali menemukan kebahagiaannya. Fuji berhak mendapatkannya, meski tidak bersama Thorik. Ya pasti harus move on, kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Jika Fuji sudah tegar, membuang jauh kegagalannya menjalin hubungan, tapi tidak dengan Thorik. Perlahan tapi tak pasti, begitulah adik Atta Halilintar itu masih berharap cintanya dengan Fuji dapat dipersatukan kembali. Dan seperti inilah suara hati Thorik. Iya, aku berusaha nggak diatur netizen sih sekarang. Jadi kayak mau balikan mau enggak itu ya dari diri kita sendiri. Kandasnya hubungan Fuji dan Thorik memang disesalkan banyak pihak. Berhembus kabar jika Fuji tidak diterima oleh keluarga kekasihnya, Gen Halilintar. Sebab belum sekalipun Fuji dipertemukan dengan kedua orang tua Thorik. Kabar itu pun sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Lantas, seperti apa Haji Faisal menanggapi kabar tersebut? Dan mereka tidak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Mungkin mereka sama-sama ya koreksi diri lah. Biasalah yang anak muda, mereka tidak ada masalah.
Cuman mungkin sama-sama menenangkan diri, sama-sama saling berpikir dan gitu. Saya juga tanya sama Story, nggak ada masalah tuh, nggak ada. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu. Cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Nggak ada alasan, makanya saya bilang nggak ada alasan bagi mereka berpisah ini. Hanya mungkin salah aja kali ya, salah apa ya? Mungkin seharusnya mungkin begini, tidak begini, si Torik harusnya begini, tidak begini. Tapi saya nggak tahu apa persoalnya, sehingga mereka saling ngambek. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Layu sebelum mekar, begitulah kisah cinta Fuji dan Torik yang harus pisah lebih cepat sebelum kata sah terucap. Rasa sedih juga dirasakan kedua orang tua Fuji. Selain pasrah, mereka juga berserah tentang siapa sosok pengganti Torik yang pantas mendampingi Fuji nanti. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Ya kita kembalikan kepada anak aja ya, kalian kepada tahu semuanya. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Pokoknya aku doain yang terbaik. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.